Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-11. Bacaan Injil dan Renungan akan dibawakan oleh Pastor Antonius Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas sebagai staf sekaligus juga formator di Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Inilah Indri hari ini Selasa 16 Juni pada pekan biasa yang ke-11. Kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari penjelasan Yesus tentang kedudukannya dalam hukum Taurat. Dimulai dari ayat 17, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Dan sesudah ayat 17, mulai dari ayat 18 sampai 48 merupakan penjelasan dari kalimat Yesus ini. Bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Maka frase atau kalimat yang digunakan selalu berulang. "Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar firman, jangan bersaksi dusta, tetapi aku berkata kepadamu." Aku berkata kepadamu itu mau menunjukkan penggenapan dari hukum Taurat atau dari firman yang diungkapkan pada bagian pertama. Injil hari ini juga kita mendengarkan itu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mungkin muncul pertanyaan di antara kita, apa yang salah dengan firman Tuhan ini? Atau apa yang harus dilengkapi dari firman Tuhan ini? Kita akan mengerti dan memahami kalau kita memahami tradisi orang Yahudi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Siapa sesama manusia dalam tradisi orang Yahudi? Kalau kita melihat Imamat 19 ayat 18, sesama manusia di sini adalah orang-orang Yahudi yang memiliki kemiripan karena sebangsa, seagama atau satu tradisi, dan juga satu garis keturunan. Maka kalau firman mengatakan kasihilah sesamamu manusia, yaitu kasihi kepada orang-orang sebangsamu yang memiliki darah yang sama, yang memiliki garis keturunan yang sama, yang memiliki ajaran atau agama yang sama. Dan kalau mengatakan bencilah musuhmu adalah orang-orang yang di sekitar orang-orang Yahudi yang menaruh dendam atau bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Yesus datang melengkapi firman itu dengan mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Yesus mau mengatakan bahwa kasih itu harus lebih daripada sekedar kasih pada sesama manusia karena ikatan bangsa, karena ikatan ajaran, karena ikatan garis keturunan. Mengasihi musuh
ada mengasihi, memberikan kasih yang tidak pilih-pilih. Banyak orang yang mengasihi hanya pilih-pilih. Yesus jelas-jelas mengkritik ini. Kasih harus total, tanpa harus membedakan, tanpa harus memilih, karena persamaan suku, karena persamaan bangsa, karena persamaan darah. Itulah Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Bahkan lebih daripada itu, tidak hanya mengasihi, tapi berdoa untuk mereka yang menganiaya kamu. Ini menunjukkan kasih yang tidak pilih-pilih, kasih yang diberikan kepada semua orang, tidak dibatasi karena persamaan bangsa atau asal-usul, persamaan persaudaraan atau darah, persamaan ajaran atau agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mau mengajak kita untuk mengasihi secara sempurna seperti Bapa yang menunjukkan kasihnya yang sempurna. Kalau Bapa memberikan matahari untuk orang yang jahat dan yang baik, menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar, itu mau menunjukkan bahwa kasih yang diberikan kepada semua orang. Yesus mau mengajak kita untuk memiliki kesempurnaan kasih seperti ini, kasih yang tidak pilih-pilih. Bahkan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan para pemungut cukai, orang yang berdosa? Kalau kamu hanya memberikan salam kepada saudara-saudaramu saja, apa bedanya dengan kamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Tuhan mau mengajak kita untuk menunjukkan kasih yang sempurna kepada siapa saja, yang tidak dibatasi karena ikatan darah, karena ikatan bangsa, karena ikatan agama. Maka kita diajak, saudara-saudara yang terkasih, melalui Injil hari ini, bagaimana saya dan Anda menunjukkan kesempurnaan kasih, membagikan kasih kepada siapa saja yang kita jumpai, tidak membedakan siapa saja yang kita jumpai. Inilah Injil dan inspirasi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Antonius Mikael atas pelayanan yang boleh ia berikan bagi kita semua melalui renungan INRI. Semoga Pastor tetap sehat walafiat, tetap penuh sukacita dan semangat, semakin diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Saudara dan saudari, bagi Anda yang telah mengikuti renungan sampai akhir, terima kasih banyak, dan silakan untuk meneruskan renungan ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan komunitas ataupun kerukunan di mana Anda berada. Dan dengan demikian firman Tuhan semakin didengar oleh banyak orang dan menjadi inspirasi bagi hidup ini. Salam sehat bebas corona, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.